Terima kasih yang sudah klik video ini dan langsung saja ini kita melakukan sebuah upaya bedah lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah untuk mahasiswa non-SIPAS ya. Di sini sudah ada non-SIPAS. Jadi lembar pembayarannya itu seperti ini ketika kalian cetak billing ya. Nah, ada namanya identitas kemahasiswaan ya, jelas ya, sekaligus masa registrasi, NIM dan UPPJJ-nya apa. Nah, tempat ujian kalian bisa memilih tempat ujian di mana kalian tinggal. Jadi kalian bisa daftar di UPPJJ manapun di Indonesia. Ini contohnya di Semarang. Kalian bisa ujian di Pemalang ya. Seperti itu ya. Karena domisilinya mahasiswa ini yaitu di Kabupaten Pemalang ya. Nah, ini layanan non-SIPAS. Jadi dalam penentuan registrasi mata kuliah kemarin, kalian itu harus melakukan pemilihan mata kuliah dengan catatan status registrasinya itu harus G0 supaya tidak bentrok. Karena kalau bentrok ini ribet, karena pada pelaksanaan UAS jika dimungkinkan untuk tatap muka, ini kalian harus meregistrasikan ujian online bagi mata kuliah yang G4 atau bentrok. Nah, karena pandemi itu masih bisa disiasati dengan 1 hari 2 kali ujian ataupun UAS untuk mata kuliah yang bentrok. Nah, seperti itu. Untuk SKS ini adalah beban dari setiap mata kuliah yang kalian tempuh. Jam ujian ini contoh ya, matematika ekonomi itu jam 11 ya, bukan 11 itu bacanya, melainkan 1.1 yang mana 1 ini mengindikasikan atau mengartikan minggu pertama, dan 1 yang paling belakang itu mengindikasikan jam pertama. Jadi minggu pertama jam pertama, sekaligus berikutnya misalnya pengantar bisnis berarti minggu pertama jam keempat. Seperti itu, karena dalam pelaksanaan UAS secara tatap muka atau offline, posisinya sebelum pandemi itu adalah 2 kali hari Minggu dalam 1 minggunya itu. Dalam hari Minggu itu ya, itu terdiri dari 5 sesi atau 5 jam. Jadi tersekat-sekat dengan antara jam 1, jam 2, jam 3 seperti itu ya. Sesinya ada 5. Nah, berikutnya untuk status ujian itu PG itu berkaitan dengan pilihan ganda atau uraian. Karena itu sudah ada keterangannya di sini ya, baik itu statusnya bagaimana, PG atau IC ya. Jadi seperti itu. Sekaligus untuk layanan, status layanan UOTO ini berkaitan dengan ditawarkan ujian online dan ditawarkan untuk tutorial online. Kenapa ditawarkan ujian online? Jadi misalkan kalian di jam ujian minggu pertama, hari pertama jam pertama kalian ada sebuah acara atau rapat. Jadi kalian bisa melakukan ujian online di jadwal yang akan datang, seperti itu. Untuk informasi pembayaran, di sini kalian bisa menentukan jenis pembayarannya mau kemana, atau BRI, Mandiri, BTN, atau BNI, bisa mobile bankingnya ya, kecuali untuk BRI belum bisa. Untuk merchatnya bisa kalian ke Alfa Group, baik itu Alfamaret atau Alfamidi, Tokopedia, dan Indomaret ya. Kalau dari virtual account-nya BNI, kalian pakai yang sini, yang bagian bawahnya. Kalau untuk yang lainnya pakai nomor tagihan itu ya. Kemudian batas bayarnya sudah tertera di sini 16 Februari 2022. Nah, dan sebelah kiri, sebelah kanan, jumlah SKS-nya itu adalah 19. Jadi jumlah dari SKS yang kalian pilih mata kuliahnya itu adalah 19 SKS. Total biayanya itu adalah 722.000. Untuk total biaya bahan ajar atau buku yaitu 600 ya. Dan tarif pengirimannya itu adalah 77 ribuan. Nah, seperti itu untuk rincian daripada biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa non-SIPAS. Karena sejak 2019 kalau tidak salah, itu mahasiswa non-SIPAS diwajibkan membeli bahan ajar, sehingga tercentang otomatis ketika registrasi mata kuliah. Tidak seperti beberapa tahun sebelumnya yang boleh tidak membeli bahan ajar. Jadi kan lebih murah daripada SIPAS non TTM ya. Non SIPAS non TTM itu kan 1,3, sehingga kalau hanya non SIPAS ini kan hanya kalian bayar 722.000 aja.
Tapi setelah diberikan kebijakan seperti itu, jadi menghasilkan total bayarnya 1,4, lebih tinggi sedikit ya. Kemudian ada jadwal UAS dan TAP. Jadwal UAS ini tanggal 16 Juni dan 26 Juni. Nah, seperti itu. Jika tadi matematika ekonominya, itu mata kuliahnya, berarti tanggal 19 Juni 2022 sesi pertama. Seperti itu membacanya. Sekaligus untuk TAP, ini informasi TAP ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan TAP ya, biasanya di semester 7 ya. Nah, di bagian lembar informasi pembayaran juga terdiri alamat pengiriman. Jadi ini akan bahan ajar itu akan dikirimkan ke alamat ini. Apabila alamat yang kalian masukkan ini mengalami kesalahan, misalnya kalian keliru, jadi kalian drop dulu billing pembayaran ini, jadi dibatalkan dengan catatan jangan dibayarkan terlebih dahulu. Kalian harus memeriksa apakah sesuai isiannya. Jika tidak, kalian drop melalui aplikasi SIA ya, situs laman SIA. Jadi kemudian kalian registrasi lagi, masukkan alamat pengiriman yang sesuai. Nah, seperti itu aja. Nah, untuk catatan penting ini berkaitan dengan jadwal yang akan datang. Setelah kalian membayar, maka kalian harus melakukan aktivasi akun tutorial online dan isi form kesediaan mengikuti tuton. Seperti itu. Ini karena belum muncul tanggalnya sampai tanggal berapa, tapi di kalender akademik itu sudah muncul ya. Sekaligus menyatakan bukti pembayaran ini sah jika telah dinyatakan lunas. Nah, seperti itu. Untuk petugas registrasi ini dikosongi, tidak perlu ditandatangani karena kalian registrasinya secara online. Dan petugas bank ini jika dibayarkan di bank ya, di teller bank ataupun kasir merchant ya, seperti itu. Sedangkan untuk mahasiswa ini kalian bisa tanda tangani ya. Nah, hanya seperti itu aja penyampaian mengenai bedah lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah bagi mahasiswa non-SIPAS. Baiklah, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar. Dan saya akhiri, salam mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada.